Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ririn Putri Parlina, mahasiswi semester 3 dari Universitas Perintis Indonesia. Di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai sel bakteri. Bakteri adalah kelompok organisme yang termasuk ke dalam kingdom Monera. Bakteri ini sendiri ukurannya sangat kecil. Dia hanya memiliki satu sel atau uniseluler dan tidak memiliki membran pada inti selnya. Lalu kita masuk kepada struktur sel bakteri. Struktur sel bakteri pada bagian luar terdapat dinding sel, kapsul, membran sel, flagela, dan pili. Sedangkan pada bagian dalamnya terdapat sitoplasma, nukleus, ribosom, dan plasmid. Yang pertama ada dinding sel. Dinding sel terbentuk dari peptidoglikan. Fungsi dari dinding sel yaitu untuk melindungi sel supaya tidak mudah rusak pada daerah yang tekanan osmotiknya rendah dan untuk mempertahankan bentuk sel bakteri. Berdasarkan lapisan dinding selnya, bakteri dibagi menjadi dua, yaitu bakteri gram positif dan bakteri gram negatif. Pada bakteri gram positif, lapisan peptidoglikan tebal yang akan berwarna ungu jika diberi pewarna gram. Sedangkan bakteri gram negatif, lapisan peptidoglikannya tipis dan berwarna merah atau merah muda jika diberi pewarna gram. Lalu selanjutnya ada sitoplasma. Sitoplasma terdiri dari cairan yang tidak berwarna yang tersusun dari air, garam mineral, enzim, ribosom, asam nukleat, dan bahan organik seperti protein, karbohidrat, dan lemak. Fungsi dari sitoplasma adalah sebagai wadah berlangsungnya reaksi-reaksi metabolisme yang terjadi pada sel. Berdasarkan dari bentuknya, bakteri dibagi menjadi tiga, yaitu kokus, yaitu bakteri yang berbentuk bulat atau seperti bola. Yang kedua, basil atau bacillus adalah kelompok bakteri yang berbentuk seperti batang atau silinder. Dan yang terakhir adalah spiral atau spirillum, adalah bakteri yang berbentuk seperti lengkungan dan mempunyai variasi. Pada bakteri kokus memiliki beberapa variasi bentuk seperti mikrokokus, yaitu jika dia kecil dan tunggal, diplococcus jika berganda, tetracoccus jika bergandeng 4 dan membentuk bujur sangkar, sarkina jika bergerombol membentuk kubus, staphylococcus jika bergerombol, dan yang terakhir adalah streptococcus jika bergandengan membentuk rantai. Pada bakteri bacillus memiliki variasi bentuk seperti monobacillus, yaitu jika ia tunggal, diplobacillus jika dia bergandengan 2, dan streptobacillus jika dia bergandengan membentuk rantai. Bakteri berbentuk spirilia memiliki 3 variasi, yaitu yang pertama vibrio atau bentuk koma, yaitu jika lengkung kurang dari setengah lingkaran. Yang kedua yaitu spiral, jika lengkungan lebih dari setengah lingkaran. Dan yang terakhir adalah spiroseta, yaitu jika lengkungan membentuk struktur yang fleksibel. Berdasarkan suhu, bakteri dibagi menjadi 4. Yang pertama bakteri psikrofil, yaitu bakteri yang hidup antara 0 derajat sampai 30 derajat Celcius. Yang kedua bakteri mesofil, yaitu bakteri yang hidup antara 15 sampai 55 derajat Celcius. Yang ketiga bakteri termofil, yaitu bakteri yang dapat hidup pada suhu 40 sampai 75 derajat Celcius. Dan yang terakhir adalah bakteri hipertermofil, yaitu bakteri yang hidup pada suhu 65 sampai 114 derajat Celcius. Sekian materi yang saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.